Eskom, kamu kenapa nangis? Aku bingung. Aku nggak tahu gimana caranya aku nyusun skripsi nanti. Mulai dari topik dan permasalahan yang bakal aku ambil nanti. Sepertinya aku tahu harus apa. Jadi sekarang itu lagi ada layar diskusi antar Eskom. Di sana kamu akan dibimbing selama 1 semester dengan jadwal yang telah ditentukan, dan kamu pun bisa menyusun strategi agar kamu bisa lulus gelombang 1. Yeay, makasih ya Skripsan. Aku jadi semangat lagi. Kali ini Anita dan Satu Channel berkolaborasi kembali dengan Selfie Widya Stuti selaku pembicara di diskusi antar Eskom dengan menyusun strategi untuk lulus gelombang 1. Tapi gimana kalau belum terdaftar atau yang sudah daftar tapi tidak bisa mengikuti diskusi? Don't worry guys, jawabannya ada di sini di YouTube Anita 01 Channel, sehingga kalian bisa mengikuti diskusinya juga. Thank you, see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga kita selalu dilimpahkan nikmat sehat oleh Yang Maha Kuasa. Ya, seperti yang kita rasakan saat sekarang ini di masa sekarang ini, di masa pandemi yang masih melanda, bukan berarti teman-teman di sini hanya mengurungkan diri, hanya menjadi yang istilahnya kaum rebahan mungkin ya. Teman-teman di sini bisa memanfaatkan waktunya untuk lebih mengembangkan diri dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada dan memanfaatkan berbagai platform online yang ada di sekitar kita. Nah, salah satunya yaitu adalah layar diskusi Hunter Eskom ini tentunya. Nah, saya di sini Anita sebagai moderator yang akan menemani teman-teman sepanjang diskusi berlangsung, dan tentunya dengan pembicara atau mentor kita yang membagikan pengalamannya ya kepada kita semua, yaitu adalah Teh Selfie Widya Stuti Eskom. Selamat malam Teteh. Malam semuanya. Makasih ya Teteh udah bergabung. Oke. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, bagi teman-teman yang masih bertanya-tanya tentang apa sih itu layar diskusi Hunter Eskom, langsung saja kita lihat di cuplikan video ya. Nah, itu tadi adalah cuplikan video dari layar diskusi Hunter Eskom. Sekali lagi selamat datang dan selamat bergabung kepada teman-teman para Hunter Eskom yang ingin cepat-cepat lulus, yang ingin mengetahui strategi gimana sih caranya kita bisa lulus di gelombang 1 nantinya gitu kan. Oke, saya bacakan kembali. Teman-teman di sini mungkin udah tahu ya ketentuan dan aturannya karena udah di share juga di grup WhatsApp. Saya bacakan kembali apa sih layar diskusi Hunter Eskom itu. Nah, layar diskusi Hunter Eskom merupakan platform diskusi untuk mahasiswa akhir yang ingin mengetahui strategi lulus gelombang 1. Dengan tujuan sharing pengalaman mengenai alur penelitian, menyusun strategi tercapainya sidang sesuai target, dan adanya penyusunan proposal dan skripsi yang lebih sistematis. Dengan aturan yang pertama, fokus ketika diskusi berlangsung, dan yang kedua, menggunakan laptop, karena di sini kita langsung mempraktekannya ya teman-teman. Nah, yang ketiga, teman-teman di sini diharuskan untuk komitmen karena diskusi ini kita akan berjalan selama 1 semester dengan jadwal yang telah kita tentukan.
Nah, yang keempat adalah mengikuti ritme sesuai dengan penyampaian materi. Dan yang kelima adalah mengerjakan tugas yang diberikan. Karena yang teman-teman ketahui bahwa setiap diskusinya kita mempunyai tugas ya. Ya, langsung saja kita ke diskusi kali ini. Silakan Theodel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akhirnya bisa bertatap layar juga di acara yang sudah dipromosikan dari jauh-jauh minggu gitu. Alhamdulillah kita bisa ketemu akhirnya di malam pertama ini. Senin 24 Agustus ya, alhamdulillah mas kita bisa ketemu di tetap pertama. Acara ini diinisiasi oleh Teteh dan Anita gitu. Jadi teman-teman nanti video dari acara diskusi ini akan langsung di sharing ke YouTube. Dan tadi juga dari Anita sendiri sudah menyampaikan bahwa teman-teman diharuskan men-screenshot acaranya dan membuat status gitu ya. Captionnya bisa terserah teman-teman, cuman tujuannya buat apa sih gitu, kenapa harus diupload ke YouTube dan kenapa harus kita bikin status dari acara ini kan anggota dari diskusi ini hanya 11 orang gitu, tapi saya pengennya apa ya, rasa bahwa tugas akhir itu udah dekat itu ya dirasakan oleh semua mahasiswa gitu. Kalau kita nggak bisa ngajak mereka diskusi bareng kita di acara ini, ya seenggaknya kita sentil mereka dari status-status, jadi kayak oh ya dia lihat tuh ya saya juga ada tugas skripsi ya, jadi dia bisa menemukan jalan yang lain untuk berdiskusi gitu. Oke, kita mulai. Next, untuk pertemuan pertama ini tadi sudah pengenalan, tadi juga sudah disampaikan tujuannya dan fokus ke materinya, yaitu dari cover sampai daftar tabel gitu. Jadi teman-teman sudah bisa langsung membuka Word-nya, jadi teman-teman sudah bisa mulai mempraktikkan apa yang nanti akan kita bahas gitu. Tapi sebelumnya Teteh pengen dulu teman-teman membuka note di laptopnya masing-masing. Dibuka note-nya. Udah dibuka belum? Udah. Nah, kalau udah teman-teman, oke. Kalau udah teman-teman bisa ketik di situ teman-teman pengennya sampel gelombang berapa atau bulan apa dengan acuan teman Teteh. Gelombang pertama itu Februari, pengen sampel bulan apa? Silakan diketik. Saya ingin sampel bulan, udah ya. Dan yang kedua, saya ingin sidang hasil bulan atau kolokium. Acuannya itu dari Teteh itu bulan April, kalau nggak salah April. Sebenarnya tiap bulan juga ada gitu, cuman kayaknya untuk 16 yang pertama itu Maret atau April ya? April aja deh kita acuannya misalnya April gitu. Itu gelombang satunya. Dan ingin nyubisnya di bulan apa? Dengan maksimal teman-teman nulis yudis Agustus ya, jangan lewat dari Agustus. Itu dari acuan Teteh ya. Mungkin nanti ketika teman-teman 2017 akhir semesternya itu di bulan Juli, kita nggak tahu. Udah? Udah. Oke, save, simpan. Terserah teman-teman namain filenya apa. Jadi di sini yang tersirat dari tema yang kita angkat, gelar itu dijemput bukan ditunggu. Ini ditekankan untuk teman-teman yang memang memprioritaskan 2 semester akhirnya untuk tugas akhir ini gitu. Jadi kita harus mengikhtiarkan lebih, kita harus berusaha lebih, kita harus nyolong start duluan untuk mengerjakan ini. Ya, ibaratnya kayak gitulah. Makanya temanya gelar itu dijemput bukan ditunggu. Cover. Jadi udah biasa pastinya. Yang membedakan di sini tulisannya proposal skripsi gitu kan. Terus juga kita pakainya logo universitas. Dan identitas penulisnya masih sama, menggunakan NPM, ada institusi dan tahun penulisan. Nah, untuk cover ini tuh kita pakainya logo universitas, terus juga ya seperti biasa lah, teman-teman pasti udah nggak asing. Yang membedakan biasanya hanya logo universitas. Soalnya saya biasanya kalau tugas kuliah itu pakai logo fakultas ya. Terus juga jangan lupa judul di atasnya
proposal skripsi, belum skripsi, tapi masih proposal skripsi. Oke, lanjut ke bawah, tak? Nah, di sini lembar pengesahan. Nah, di sini lembar pengesahannya, posisinya dosen pembimbing itu di sebelah kiri dan dosen penguji itu di sebelah kanan. Tapi di sini kenapa sih Teteh kok udah tahu nama dosen pengujinya? Saya dengar-dengar dosen penguji itu dikasih taunya hamin 1 hari atau hamin beberapa jam baru tahu gitu. Ya, ini ceritanya Teteh proposal skripsinya yang sudah Teteh revisi. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya baru mau mengajukan, baru mau sempro, itu nama dari dosen penguji itu kosong. Ya, jadi cuma titik-titik aja. Pun NIDN-nya gitu, cuma NIDN titik-titik kayak gitu. Itu buat proposal yang mau kalian daftarkan ke sempro gitu. Di bawahnya tanda tangan siapa teh? Bukan tanda tangan dekan, tapi tanda tangan core prodi jurusan kalian. Ya kalau kalian dari teknik informatika, ya dari teknik informatika. Kalau nanti ada teman-teman dari sistem informasi ya pakai identitas dari core prodi sistem informasi. Gitu. Lanjut ke bawahnya. Di sini kata pengantar. Nah, kata pengantar biasanya yang ada yang sedikit keliru lah menurut Teteh. Biasanya kan kalau teman-teman dengar kata pengantar itu fokusnya ke ucapan terima kasih Teh gitu ya. Iya benar, itu benar banget. Terus rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, iya betul. Tapi ada yang sedikit dilupakan bahwa kata pengantar itu berisi selain tadi ucapan terima kasih dan rasa syukur, kata pengantar juga berisikan penjelasan yang sederhana dari apa yang akan kalian lakukan gitu, dari apa yang akan kalian buat. Walaupun sebenarnya dari kata pengantar ini nggak punya ketentuan khusus yang kalian tuh harus wajib di paragraf 1-nya harus kayak gini, di paragraf 2-nya harus kayak gini, enggak, itu bebas, itu hak kalian gitu. Bahkan kalau misalnya kalian pengen bikin ucapan terima kasih yang puitis buat kedua orang tua kalian di bagian ucapan kedua orang tua ya, di bagian nomor setelah yang di kampus, itu boleh sangat dipersilakan, bebas kayak gitu. Yang penting bahasanya tetap baku dan tetap bisa dipahami kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah kata pengantar ini kita masuk ke bagian ini kata pengantar saya ada 2 lembar, ini masuk ke daftar isi. Nah, di daftar isi ini isinya ya teman-teman bisa lihat sendiri. Ini harus ya diwajibkan menggunakan yang otomatis gitu ya. Yang udah paham lah pasti teman-teman udah hatam ya perihal daftar isi. Yang penting teman-teman fokus di spasinya, fokus di marginnya kayak gitu. Terus ke bawah tak? Nah, untuk daftar gambar dan daftar tabel ini teman-teman udah tahu kan cara buatnya? Sedikit berbeda sama daftar isi soalnya. Untuk daftar gambar ataupun daftar tabel, langkah pertamanya ketika teman-teman ada gambar yang ingin dimasukkan ke dalam proposal skripsi teman-teman bisa menggunakan menu insert caption ya. Klik kanan insert caption. Nah, insert caption dulu. Nanti ketika di lembar daftar gambarnya teman-teman bisa masukin list yang sudah tadi dikasih caption itu di menu insert table of figure gitu aja sih. Jadi materi kita dari cover sampai daftar tabel gitu. Untuk cover tadi sudah Teteh jelaskan, yang membedakan dari cover-cover biasanya tugas kalian itu kita menggunakan logo UNIF dan juga nanti tulisannya proposal skripsi gitu. Ya, udah intinya kayak gitu. Dari halaman cover sampai daftar tabel tadi sudah dijelaskan dan Teteh juga ini apa yang Teteh sampaikan tadi sudah Teteh baca dari pedoman skripsi, dan menurut Teteh nggak ngejelasin panjang lebar mengenai ini, dan memang di diskusi kita yang pertama itu kita bahasannya masih ringan. Nah, dari yang sudah Teteh jelaskan mengenai cover sampai daftar tabel, pasti ada pertanyaan nih keluar, Teh, salah gak sih kalau kita pakai template dari kakak tingkat? Misalnya gitu ya, ada pertanyaan kayak gitu. Kira-kira salah gak menurut kalian kalau pakai template punya cutting? Enggak sih. Ayo jawab. Tim enggak mana tim enggak? Aku enggak.
Enggak teh, enggak sih teh, buat referensi. Enggak ya, udah pada Enggak, punya soalnya ya. Ya, nggak salah. enggak aku belum Bakal punya. ketahuan. Oh, ada yang belum punya. Oke, Teteh setuju enggak salah. Soalnya menurut Teteh ya nggak apa-apa gitu. Selama si cuttingnya mengizinkan dan kita mau belajar. Jadi jangan sampai kita nih pakai template punya cutting, bener-bener cuman tinggal ngerubah, kita udah diizinin, tapi kita ketika eh, praktiknya kita nggak baca pedoman sama sekali gitu. Walaupun rapih proposal kita, skripsi kita, tapi ketika di masa yang akan datang adik-adik kita nanya gitu kan, itu buat cover pakai logo apa teh gitu, logo fakultas ke apa, logo univ buat di proposal. Aduh, bentar ya teteh cek dulu, kayak jangan sampai kayak gitu. Jadi kayak boleh teteh, menurut teteh, apalagi kalau teman-teman mau pakai template punya teteh ya sok aja gitu, silakan, nanti bisa di share sama Anita. Cuman ya belajar juga ya gitu, cari tahu juga, paham juga gitu mengenai spasi dan margin dan lainnya. Intinya kayak gitu. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain? Ya mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya dari yang telah dijelaskan oleh Tadel tadi. Mungkin teman-teman bisa raise hand. Iya, Dwi Latifah Rianti raise hand. Silakan bisa. Ini on cam Ada atau yang gimana? lain? Boleh on cam. Gak ada yang lain. Del. Oh. Mau Ya, nanya. gimana? Mau nanya buat yang tadi pembahasan sebelumnya ya, mulai dari yang cover sampai dengan daftar. Nah, untuk pertanyaan pertama, kan tadi kata Teteh kan kita belum tahu ya, sampai H-min beberapa sidang tuh kita belum tahu siapa pengujinya. Nah itu kalau misalnya pembimbing satu kan kita udah mengajukan kan sebelumnya pengennya siapa gitu, atau dosen mana yang kira-kira sesuai sama yang kita pengenin. Nah nanti kan penguji ini nantinya bakal jadi pembimbing kedua kita juga kan. Nah itu kira-kira kita bisa nggak sih kayak pengen pengujinya siapa biar bisa jadi dosen pembimbing kedua kita juga. Itu pertanyaan yang pertama. Ya, buat yang kedua, buat yang tanggal di lembar pengesahan itu tuh tanggal pembuatan proposal kita atau tanggal penandatanganan proposal kita oleh dosen pembimbing dan dosen penguji. Terus yang ketiga kan tadi baru ada daftar gambar, daftar isi, dan daftar tabel. Nah kalau misalnya nanti kayak ada diagram ataupun diagram gitu, itu perlu dimasukin juga nggak sih teh daftar diagramnya? Makasih. Cukup ya Dwi. Dwi nggak boleh nanya Ya teh lagi. cukup. Iya Tiga. udah nanti lagi. Oke, saya jawab dulu ya. Suaranya aman? Aman teh. Oke. Yang pertama, ada kesalahan Wi. Jadi pembimbing itu kita nggak bisa milih. Jadi gini, teman-teman, ketika nanti kayaknya bulan entah Januari awal atau Desember gitu ya, saya lupa waktu saya itu, kita itu mengajukannya bukan mengajukan pengen pembimbing siapa, tapi kita itu mengajukan topik kita gitu. Jadi nanti ada Google Form yang kita itu diharuskan mengisi topiknya, pengen apa, topik kita apa maksudnya, rencana topik kita apa, rencana penelitian kita judulnya apa, itu dimasukin. Nah udah kayak gitu, core prodi dan dosen-dosen lah yang akan mencocokkan dosen mana yang cocok dengan topik kalian. Jadi tidak ada request dosen pembimbing. Itu satu. Ya Wi ya. Jadi kita nggak milih ya Wi. Kita nggak milih mau dosen pembimbingnya siapa, itu kita nggak bisa. Tapi kita itu dipilihkan. Nah, dipilihkan. Walaupun sepengalaman teteh, ketika sudah diumumkan nih dosen pembimbingnya masing-masing, si A, si B, si C-nya ini, tapi ada yang misalnya ketika pelaksanaannya kurang seretnya itu misalnya bukan karena dosennya sibuk atau gimana, tapi ternyata topik dia itu kayaknya kurang relevan deh sama dosennya ini, bahkan sampai si dosen pembimbingnya sendiri gitu yang menyampaikan sama mahasiswanya bahwa kayaknya kamu coba sama dosen ini deh, jangan sama saya, misalnya kayak gitu. Nah, pengalaman saya itu dibuka lagi Google Form yang kedua untuk yang mengajukan ingin ganti dosen pembimbing.
Tapi dipilih gak, bisa milih gak yang dosen pembimbing yang kedua itu nggak, tetap nggak bisa gitu. Yang namanya request itu nggak ada untuk dosen pembimbing. Paling kita tuh bisa dapetin bedanya itu kita pengen tahu dong Pak Bu gitu, hamin 2 hari atau hamin 3 hari kira-kira dosen penguji saya siapa ya. Kalau misalnya memang dosen yang mengizinkan itu dikasih tahu, jadi nggak dadakan banget gitu, nggak kayak ah ya Allah pas baru lihat di pintu itu dosen penguji saya, pas kita mau stempel nggak gitu banget gitu. Jadi kita bisa menanyakannya, itu tergantung bapak ibu dosennya sih. Itu buat yang penguji. Dan yang kedua tanggal ya Wi ya, buat tanggal di proposal skripsi itu tanggal sempro. Jadi kan nanti teman-teman itu setelah selesai sempro itu ada Google Form lagi. Google Form apa? Google Form untuk kalian melaporkan bahwa kalian itu sudah menyelesaikan revisi. Ya, sudah menyelesaikan revisi dari sempro kalian. Nah, tanggalnya itu sudah diisi dengan tanggal sempro kalian, dan tanda tangannya itu tanda tangan penguji, maksudnya data penguji itu sudah diisi dengan data penguji yang asli gitu, tidak dikosongkan lagi. Dan selanjutnya, buat bagan atau diagram itu masuk ke gambar, Wi. Nah, jadi daftar itu ada 4 sebenarnya. Ada daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan ada satu lagi namanya daftar lampiran. Gak ada daftar diagram atau daftar yang lainnya. Semuanya itu selain tabel itu masuk ke gambar. Ya, jadi kalau teman-teman di Word-nya nih bikin diagram gitu ya, itu masuknya kemana? Ke gambar, ke daftar gambar. Nah, kalau untuk daftar lampiran kok di teteh juga nggak ada sih. Kalau yang udah baca proposal saya kok di saya nggak ada daftar lampiran. Dan biasanya kita juga jarang ya ngedengar istilah daftar lampiran. Nah, sebenarnya ini ya gimana arahan dari dosen pembimbing kalian gitu. Kalau saya sih kebetulan memang si lampiran ini sudah masuk ke dalam satu judul di dalam daftar isi, yaitu ada lampiran gitu. Dan sebenarnya ketika proposal skripsi itu lampiran itu nggak ada gitu. Karena memang selesai bab 3 ya sudah gitu. Ditutup dengan daftar pustaka. Kalau lampiran-lampiran itu mulai banyaknya ketika teman-teman masuk ke bab 4 dan bab 5. Nah, itu sudah banyak. Apa aja sih yang dilampirkan? Biasanya mengenai biodata kalian, mengenai biasanya kalau yang pakai black and white box testing itu juga masuk ke dalam lampiran. Kalau kalian pakai codingan juga codingannya masuk ke lampiran. Nah, itu. Tapi Teteh nggak bikin daftar lampiran karena biar meringkas, dan juga Teteh mengikuti arahan dari dosen pembimbing bahwa lampiran-lampiran ini masuk ke dalam judul, masuk ke dalam lampiran yang ada di daftar isi. Gimana, Wi? Ada yang mau ditanya lagi? Perihal yang 3 tadi? Cukup teh, Cukup? jelas. Apa belum? Cukup teh. Oke, Jika Rika. ada teman-teman yang masih mau nanya, lanjut aja kayaknya teh. Oke. Iya. Lanjut. Ini perihal topik, ini ada tips dari Teteh yang sebenarnya ini juga Teteh rangkum dari beberapa sumber gitu, dan juga memang sesuai pengalaman Teteh aja gitu, Pak. Teteh ya sesuai yang kemarin lah, yang Teteh rasain kemarin. Ada 5 tips ya dari Teteh. Pertama, teman-teman itu pastikan sebenarnya ketika mengikuti acara ini gitu ya, ngelihat jadwal materinya juga kayak oh kayaknya ini buat orang-orang yang sudah punya topik ya Teh gitu. Sementara kan saya juga masih bingung gitu, topik saya tuh maunya apa gitu, misalnya kayak gitu kan. Ya jangankan sebenarnya itu salah gitu, pemikirannya salah ya, jangankan sekarang gitu. Menurut Teteh topik yang sudah fix itu ya nanti ketika kalian punya dospem di Januari 2021. Karena belum tentu gitu yang topik yang sekarang kalian idam-idamkan, sudah kalian bayangkan ingin meneliti itu ya belum tentu akan di-ACC sama dospem. Mungkin ada perubahan sedikit di judulnya, mungkin ada perubahan di studi kasusnya, mungkin ada perubahan di metodenya. Nah, menjadi acara ini bukan berarti teman-teman harus punya topik ya gitu. Ketika pertemuan selanjutnya kita bahas bab 1, tapi saya masih belum punya topik, ya ikuti saja gitu, ikuti saja alurnya, gak apa-apa gitu, topik mengikuti. Ya keuntungannya teman-teman sudah punya template
gitu. Ke teman-teman sudah tahu cara nyusunnya gitu. Tinggal nanti kalau ada ganti topik ya tinggal lakukan perubahan. Tips pertama, teman-teman sudah melakukan tips pertama. Teman-teman sudah mencari tahu mengenai skripsi dari semester 5 menurut Teteh. Ya kalian seringnya ke perpustakaan lah gitu buat ngerjain tugas yang sumber-sumber harus dari skripsi. Nah itu berarti teman-teman sudah melakukan ikhtiar yang pertama. Nah yang kedua, teman-teman mulai cari masalah. Jangan jadi anak baik terus. Ayo kita cari masalah gitu. Tapi bedanya cari masalah kita sama cari masalah yang lain, ya kita juga kasih solusinya. Nah, cari masalah ini uh, skupnya ya atau cakupannya itu jangan dulu berpikir yang bahwa saya harus bikin kayak Dwi gitu ya, saya harus bikin skripsi ini bermanfaat buat Cirebon. Cirebon harus mendapatkan manfaat dari saya, putrinya yang sudah kuliah gitu kan harus dapat ya minimalnya desa saya, yang nggak kayak gitu juga gitu. Karena yang namanya cari permasalahan ini kita harus mulai dulu dari lingkaran yang kecil. Lingkaran yang kecilnya itu apa? Ya setingkat jurusan dulu. Cari masalah dulu di jurusan kita. Apakah misalnya sistem akademik kita sudah baik apa belum? Atau misalnya kita nggak nemu nih di jurusan, mulai perluas lingkarannya jadi ke fakultas. Di fakultas kita itu ada kurangnya apa, ada masalahnya apa, yang suka ormawa demo-demoin itu ada, kita bisa gak sih cari solusinya gitu? Atau eh, ketika di fakultas itu kita merasakan bahwa ada pelayanan apa yang kurang, ada hal apa yang membingungkan gitu. Nah itu masalah yang bisa kita cari di fakultas. Oh ternyata fakultas saya nggak nemu teh, ya sudah silakan diperluas kampus. Setelah kampus masih nggak nemu juga ya silakan diperluas. Tapi tips dari Teteh, kalau misalnya dari kampus udah nggak ketemu, jangan memaksakan diri buat harus fokusnya di Karawang gitu. Kalau memang kalian bisa memberikan manfaat di desa kalian, di wilayah kalian yang bisa kalian akses, yang mudah kalian akses ya bisa lakukan di situ gitu. Nah, setelah teman-teman mendapatkan permasalahan, mencari masalah ini, dan mulai memikirkan solusinya, teman-teman bisa menentukan objek penelitian. Nah, objek penelitiannya ini bisa teman-teman sesuaikan dengan minat teman-teman gitu, walaupun ini tidak harus gitu ya. Sebenarnya ini tipsnya untuk biar kalian lebih ringan aja gitu loh, ngerjainnya lebih enjoy, lebih menyenangkan. Buat skripsi jadi menyenangkan adalah dengan cara menyesuaikan penelitian kalian dengan minat kalian. Kayak gitu. Nah selanjutnya, yang ketiga, mulai mencari referensi jurnal. Jangan aneh kalau nanti kita dari pertemuan pertama sampai nanti pertemuan selanjutnya itu fokusnya di jurnal. Teteh tugasnya cuma review jurnal, karena gak ada lagi teman-teman. Sebenarnya apa sih Teh? Kenapa sih Teh dosen-dosen suka nyuruh baca jurnal? Dan Teteh juga samanya gitu kayak Bapak Ibu dosen. Ya sebenarnya selain kita itu pengen bikin teman-teman itu jadi paham apa yang kalian udah bayangin, saya pengen penelitiannya ini. Nah itu kan gambarnya tuh masih blur. Nah biar fokusnya lebih mantep, teman-teman itu bisa baca jurnal. Selain itu di jurnal itu di akhirnya selalu ada yang namanya kekurangan. Nah kekurangan-kekurangan inilah yang bisa jadi sumber penelitian teman-teman gitu. Jadi oh ternyata penelitian yang mau saya lakukan ini sudah dilakukan gitu oleh peneliti lain gitu di univ lain, tapi pas kita baca oh dia kurangnya di sini, oke saya lengkapin di kurangnya ini gitu. Itu loh yang bikin bedanya. Makanya baca jurnal. Nah yang keempat, melakukan sharing dengan dosen, mencari peluang ikut andil dalam proyek dosen. Nah untuk sharing ini ada juga sih ada tingkat yang nanya gimana sih tuh gitu cara pertama biar kita itu bisa mulai sharing sama dosen mengenai skripsi. Nah, yang pertama ya kita jangan asal sharing sama dosen juga gitu. Bisa lah pilihan dosennya karena kita dekat sama beliau, itu kita bisa mulai sharing. Atau selain itu kita pertama banget itu bisa sharing sama Waldos dulu gitu, sama Waldos dulu. Nah, kalau dirasa sama Waldos itu ya sudah cukup, tapi kalian pengen yang lebih ya kalian bisa mulai sharing sama dosen yang memang satu fokus seperti penelitian kalian kayak gitu. Dan juga jangan menolak gitu jika teman-teman diajak buat jadi asisten penelitian ya. Nah, karena sebenarnya dari
project dosen ini bisa kita jadikan skripsi, bisa selama dosennya mengizinkan. Dan sepengalaman saya itu dosen yang pernah saya ikuti gitu waktu saya jadi asisten penelitian itu sangat mengizinkan untuk penelitian yang kita lakukan bersama ini dijadikan sebuah skripsi, walaupun di situ posisinya beliau memiliki 3 asisten dan misalnya nih ya kita tiga-tiganya sama nih pengen bikin penelitian dosen tersebut itu jadi skripsi kita, ya kita tinggal membedakannya saja gitu, mulai dari studi kasusnya kita bedakan atau metode yang kita pakai kita bedakan, itu boleh selama dosennya mengizinkan. Nah, selanjutnya ada mencari topik yang sederhana dan bermanfaat, bisa melalui internet dan tidak melakukan plagiarisme. Skripsi ini memang saya tadi bilang bahwa ini bukan tugas yang biasa, harus ada ikhtiar yang lebih ketika kita mengerjakan skripsi dibanding dengan mengerjakan tugas kita yang lain, memang gitu. Tapi skripsi ini jangan sampai dibawa pusing, jangan sampai kalian harus bikin yang wow, yang belum pernah dilakukan di Fasilkom, atau yang ibaratnya mimpi kalian gitu ya, misalnya ya rada ngegeser nggak apa-apa lah gitu dari cita-cita kalian. Mungkin sekarang juga kalian udah ada bayangan nih, saya mau bikin apa buat skripsi, itu udah ada bayangan. Cuman ketika nanti pelaksanaannya ternyata cita-cita kalian itu rada digeser gitu sama keadaannya, nggak apa-apa gitu. Yang penting kita itu membuat skripsi itu yang berkualitas. Kualitas itu bukan karena topik yang kita bawa itu baru pertama di Fasilkom. Kualitas itu bukan berarti data yang kita punya, misalnya kita mengenai data mining itu sulit didapatkan dan hanya baru kita gitu yang bisa mendapatkan data tersebut, ya nggak gitu. Menurut Teteh, skripsi itu berkualitas ketika penulisannya itu baik, benar, mengikuti pedoman. Dan ibaratnya ketika kalian nyetor ke perpus tuh ya nggak malu gitu, karena udah nggak ada typo, marginnya sudah sesuai, sudah rapi, itu menurut Teteh juga berkualitas. Jadi nggak masalah kalian bawa topik yang sederhana tapi tetap bermanfaat. Dan kalau misalnya nih dapat topiknya dari internet gitu, dapat topik dari internet dan ternyata di internet sudah banyak yang meneliti, ya nggak apa-apa. Yang penting jangan melakukan plagiarisme. Nanti ketika pertemuan selanjutnya atau pertemuan ketiga itu kita juga mau ngasih tips gimana mengurangi plagiarisme. Jadi ibaratnya apa ya istilahnya, saya lupa. Pokoknya mulai dari penyusunan kalimatnya sampai nanti jadi satu paragraf yang utuh dengan tanpa melakukan plagiarisme. Tapi nyontek gitu, gimana ya bahasanya? Ya nantilah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu tips dari Teteh. Jadi memang teman-teman sekarang memang difokuskan untuk yuk coba mulai diobrolin sama dirinya mau ambil topik apa buat penelitian, dan jangan cuman dibayangin ketika mau tidur dibayangin aku mau neliti ini, oh oke, aku mau penelitiannya ini gitu kan. Tapi juga kalau bisa besok paginya ya dicari jurnalnya, ya dibaca gitu penelitian kalian itu sebenarnya mau melakukan apa. Ya itu tipsnya. Yunita raise hand. Oh ya, mau nanya, kalau misalkan kita tuh udah nemuin topik nih Teh, misalkan topiknya A, nah tapi kita tuh nggak tahu gitu bahwa itu tuh sebenarnya masalah atau bukan, itu masalah yang terus itu manfaatnya tuh kecil atau besar, nah itu misalkan kita nggak tahu, nah itu baiknya gimana gitu Teh. Terus nanti kan Desember misalkan kita ngajuin topik, nah maksimal topik yang diajuin tuh berapa, dan misalkan kalau kita ditolak itu tuh harus ada pengajuan lagi atau kayak gimana? Itu sih Teh. Mungkin bisa langsung dijawab Teh. Itu ada di tips nomor 4. Jadi ketika teman-teman pengen tahu ini sebenarnya bisa dibawa gak sih lanjut ke skripsi atau manfaatnya gimana, teman-teman bisa melakukan sharing sama dosen. Dan sebenarnya sharing sama dosen ini standar paling atas. Kalau memang teman-teman merasa ragu ataupun belum terlalu berani, itu bisa diturunin standarnya, teman-teman bisa sharing sama cuttingnya seperti ini gitu. Nanti di forum ini teman-teman akan sharing gitu, akan bertanya, karena nanti Teteh juga nggak akan hanya Teteh terus yang ngisi materinya, tapi Teteh juga akan undang teman-teman 2016 yang sesuai topiknya sama teman-teman. Jadi insya Allah 11 orang ini akan saya dan Tata
data gitu ya, ingin topiknya perihal apa, dan nanti saya akan undang teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang kebetulan telah melakukan penelitian setopik sama kalian, dan mereka nanti yang bakalan sharing kayak gitu. Jadi tenang aja, untuk bisa mengetahui manfaat dan ini bisa dibawa apa enggak ke skripsi itu bisa melalui forum ini. Dan selanjutnya untuk pengajuan topik itu ada berapa dan ditolak apa enggak itu nggak ada penolakan, Yun. Jadi nggak ada penolakan, itu hanya sebagai acuan fakultas untuk menyesuaikan dosen pembimbing yang cocok sama kalian. Dan pengajuannya ada berapa itu hanya satu, dan dalam bentuk apa, dalam bentuk judul, jadi sudah panjang, bukan hanya kalian ngisi data mining multimedia atau software engineering, nggak cuma kayak gitu, tapi teman-teman sudah membuat judulnya, sudah mengajukan judulnya, walaupun itu judul yang benar-benar ibaratnya mungkin masih belum matang gitu ya, masih mentah, ya nggak apa-apa, karena itu hanya sebagai acuan kayak gitu. Ada lagi? Nanti kita harus ngejelasin kayak misalkan emang kita kan masih ngawang-ngawang, tapi kita harus ngejelasin nggak teh bahwa misalkan topik itu tuh latar belakangnya kayak gini, atau emang judul aja, judul gitu ngajuinnya. Ya, itu kan nanti di datanya lewat Google Form ya. Jadi teman-teman itu hanya disuruh menginputkan data-data nama NPM yang kayak gitu dan judul, udah sampai sana aja. Dan kalau misalnya ke tahap selanjutnya teman-teman sudah mempunyai dospem, baru teman-teman bisa menceritakan, gini loh Pak, gini loh Bu, saya tuh membuat ini. Yang latar belakangnya saya bikin ini tuh ini. Nah, itu saat bimbingan. Kayak gitu. Oh, oke teh, makasih. Ya. Ya. Kita tuh skripsinya mau pakai MATLAB. Nah, itu tuh kita diharusin beli lisensinya nggak sih? Kalau apapun itu juga, misalkan ini mah contohnya MATLAB gitu deh. Diwajibin nggak sih harus beli lisensinya? Sebenarnya Teteh ya ini jawab sepengetahuan Teteh aja ya. Kalau memang kita ngegambarinnya ke situ ya, emang Windows-nya teman-teman pada beli lisensi nggak? Windows-nya, Office-nya? Enggak. Enggak teh. Enggak teh. Ya, itu mungkin kayaknya enggak ya. Cuman ya nanti itu bisa pemahamannya mungkin Teteh belum terlalu paham juga kalau misalnya tools yang memang utama digunakan primer dalam skripsi kalian. Tapi ya sama ya, Word juga, Office juga sama primer. Tapi kita nggak disuruh beli lisensinya. Itu bisa ditanyain. Cuman jawaban Teteh kayak gitu kayaknya enggak. Cuman nanti bisa ditanyain sama dosen pembimbing kalian. Biar lebih jelas. Oke teh. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Aku udah nanya teh. Desma, Dies tadi soal Dies ya? Dies, ayah Dies. Gimana Dies? Biasanya sebelum skripsi suka ada syarat-syaratnya gitu teh. Nah itu dikumpulinnya tuh pas sempro atau nanti pas sidang akhirnya. Oke. Jadi syarat-syarat itu teman-teman bisa lihat di SOP. Ya, syarat-syarat administrasi. Sebenarnya di pedoman juga ada. Nah, syarat itu dia dibagi-bagi. Ada syarat administrasi sempro, syarat administrasi kolloquium, dan syarat administrasi yudisium. Nah, pengumpulannya kapan? Tentunya pengumpulan itu sebelum kita melakukan sidangnya, sebelum kita melakukan seminarnya gitu. Jadi ketika pendaftaran, ya kan dibuka tuh pendaftaran. Pendaftaran dibuka misalnya 3 hari. Nah, selama 3 hari itu kalau misalnya offline ya, kayak Teteh kemarin sempronya masih offline, itu Teteh menyerahkan berkas-berkas ke TU. Nah, berkas-berkasnya apa teman-teman bisa baca di pedoman sama di SOP kayak gitu. Jadi kalau udah nyerahin berkas, udah terpenuhi semua, baru dapat kuota buat bisa sempro gitu, baru dapat kuota buat bisa kolloquium, baru ada namanya di tabel daftar nama mahasiswa yang mau sempro, daftar nama mahasiswa yang mau kolloquium, kayak gitu dia.
Gimana Des? Ada yang mau ditanyain lagi? Udah sih cukup. Pengalaman Teteh yang kemarin, kita dari 2016 ini problemnya banyak di administrasi surat kayak sertifikat LDKM, sertifikat PKKMB yang teman-teman tahu bahwa kakak-kakaknya 2016 tidak mendapat sertifikat PKKMB seuniv gitu ya, nggak dapat sama sekali. Jadi biasanya itu tuh yang jadi masalah. Nah ini eh, bisa diselesaikan dengan teman-teman mengajukan nih ke Bu Wakil, ajuin aja ke B minta surat keterangan bahwa kita sudah mengikuti PKMB, kita sudah mengikuti LKMM ya, saya LKM gitu. Nah, terus juga yang sempat kemarin rada rame itu kita sertifikat TOEFL. Nah, di Fasilkom kan diwajibkan punya sertifikat TOEFL walau skor TOEFL-nya itu belum diatur kalau saya. Ya, mudah-mudahan kalian sudah diatur ya, harus ada minimal skornya biar lebih berkualitas gitu lulusannya ya. Kalau saya waktu itu belum diatur, jadi ya yang penting punya sertifikatnya. Nah itu kita nyerbu deh gitu. Waktu itu kita ke IPB, itu bener-bener Fasilkom semua, saya nggak bohong, Fasilkom Musika semua. Saya juga kaget pas sampai mobil ngejajar ini kelas E, kelas B, kelas C, itu teman semua. Ketika keluar gedung pun yang pun ini Fasilkom Musika semua. Iya karena itu sudah mau dibuka pendaftaran sempro ya. Kayak gitu. Teteh cuman pengen teman-teman itu sudah merasakan euforia skripsi itu dari sekarang. Biar apa? Biar nanti gak merasa dipepet waktu gitu. Biar nanti teman-teman tuh sudah berpikiran panjang dari sekarang sih. Alangkah lebih baiknya kalau teman-teman nanti di bulan Oktober atau November teman-teman sudah punya topik yang sudah teman-teman cari tahu, sudah teman-teman cari jurnalnya, baca jurnalnya, itu sudah malah lebih mantap gitu. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan dospem, ketemu dospem pertama tuh nggak cuma salaman perkenalan diri, tapi juga sudah membawa, Pak, ini saya sudah mencoba menyusunnya, ini sudah dari bab 1 sampai bab 3-nya, misalnya kayak gitu ya. Yang mana nih yang belum? Alivia? Iya, Alivia. Silakan. Pengen nanya kalau misalnya kendala-kendala selama penyusunan skripsi itu kira-kira apa aja sih? Soalnya kan pernah dengar juga katanya ada 2 orang yang judulnya itu atau topik judulnya sih kurang lebih sama sampai nggak ada yang mau ngalah dari salah satunya gitu. Jadi pengen tahu aja gitu kendala-kendalanya sehingga kita tuh lebih siap lagi gitu meminimalisir kendala itu gitu sih kurang lebihnya. Kendala selama penyusunan skripsi, semua itu kan pasti ada masalahnya gitu ya. Kalau kurang lebih yang saya sampaikan sama Tata waktu itu kayak gitu, semua itu kan pasti ada hal sulitnya, semua itu pasti ada masalahnya. Tapi yang membuat hal-hal itu jadi kendala apa enggak itu dari kita. Skripsi pasti bermasalah sebenarnya, Liv. Masalahnya itu bukan cuma dari penyusunan skripsinya, tapi dimulai dari awal, dari pemilihan topik itu sudah berkendala. Kendalanya sama diri kita sendiri. Tapi semua itu bisa diminimalisir ketika ini benar-benar Teteh ngasih tahu karena Teteh udah melewati fase ini. Ketika kita sudah siap sebelum orang lain siap. Ketika kita sudah mengetahui lebih dalam saat orang lain baru mau nentuin aja gitu. Dan kejadian yang tadi Olivia bilang itu benar-benar terjadi, Liv. Itu dari teman saya juga, itu real. Dan ketahuannya tuh kapan coba? Mau kolokium loh. Parah banget gak? Iya udah mepet banget ya kan. Apa pas sempro ya? Sempro pas saya sempro Februari itu baru ketahuannya. Nah, tapi di situ posisinya yang salah satu itu berani banget, jadi kayak ya udah, oh kalau judulnya sama saya harus duluan. Berarti yang duluan yang dapat, duluan sempro maksudnya.
Dan teman saya yang satu lagi kayak, ya udah biarin dia dulu deh, biar saya coba cari perbedaannya di mana. Nah, itu alhamdulillahnya berarti ada satu yang ngalah ya. Nah, kalau posisinya dua-duanya nggak bisa ngalah gimana nih teh? Nah, kita bisa ada dua cara gitu menyelesaikan kalau berhadapan sama masalah ini. Yang pertama, kita bisa saling ngobrol, komunikasi bahwa ayo dong kita cari bedanya di mana gitu. Biar kita berdua bisa maju nih bulan ini bareng gitu. Kamu bedanya di bagian mananya sih? Kamu pakai metode apa? Gitu. Kamu studi kasusnya di mana? Misalnya kita sama-sama nih meneliti mengenai penyakit paru-paru gitu. Kamu studi kasusnya datanya dapat dari mana? Dinas kesehatan mana? Oh beda nih. Beda ternyata dinas kesehatannya beda. Di situ tuh bedanya, walaupun metodenya semuanya sama. Oke, selanjutnya kita bawa komunikasi ini ke dosen. Ke dosen nggak selesai ya ke korprodi. Gimana Bu? Mediasi gitu lah ya bahasanya. Nah itu cara yang pertama. Tapi cara yang keduanya ketika kita mendengar bahwa ada topik yang sama, ya baru seliweran lah gitu kayak, kayaknya topik lu sama deh sama si ini gitu. Ya kita pede aja, oh ya nggak apa-apa, gue udah nyusun sampai bab 3, gue udah selesai, ibaratnya kayak gitu. Kita lihat aja nanti gitu. Karena kejadian juga nih, teman saya baru lihat, jadi dia waktu itu mau mengajukan surat buat izin penelitian gitu ya, biar minta datanya. Ketika dia mau nulis, bayangin dong di buku yang di TU itu, ketika dia mau nulis, di atas nomor yang mau dia tulis itu ada yang mengajukan surat juga dengan judul yang sama. Dengan judul yang sama, walaupun kakak tingkat. Ya, jadi bukan teman satu angkatan, kakak tingkat, judulnya sama gitu. Akhirnya dia langsung mundur aja gitu, gak pede. Padahal saya tahu dia itu udah nyusun, udah masuk bab 2. Dia nggak pede gitu, dia nggak mencoba bahwa ya udah selesai dulu gitu, biarin nanti di hari H aja gitu. Dan itu juga dibantu dosen nyelesainnya, tapi dia langsung mundur dan dia ganti gitu. Tapi kita nggak tahu kabar kakak tingkatnya itu sampai sekarang, kita nggak tahu apakah beliau sudah semprokah atau sudah sidangkah, kita nggak tahu. Kan jadi sayang gitu, cuman tahu ngelihat kayak gitu, oh ini kok sama sih, judulnya benar-benar meneliti hal yang sama gitu. Akhirnya kita mundur, padahal kita udah nyusun. Nah jangan kayak gitu juga. Jadi sebenarnya perihal masalah kayak gini tuh bisa diminimalisir ketika kita memang sudah punya modal dari awal. Dan jangan pusing sendirilah setiap ada masalah. Nah ya kita punya dosen kok, minta bantuan gitu sama beliau. Ya intinya kayak gitu sih, Liv. Cuman mungkin nanti pengen tahu juga gitu teh kategori dosen untuk bidang-bidangnya tuh kira-kira siapa aja. Soalnya kan kadang ya sedikit tanpa dipungkirin pun kita juga ada was-wasnya gitu teh, apalagi kan mengenai skripsi ini kadang ada aja gitu dosennya tuh yang suka susah buat dihubungi gitu, terus kayak yang kalau mau dihubungi tuh susah, lama ngebalesnya. Nah kayak gitu sih teh, jadi supaya kita tuh ketika udah punya gambaran buat topik tuh udah tahu oh ini dosen-dosennya, jadi kita juga udah antisipasi mengenai nanti harus menghadapi karakter dari dosennya tuh seperti apa, seperti itu sih teh. Kalau mau juga teman-teman bisa menganalisa sendiri. Misalnya nih, teman-teman cari tahu topik teteh apa. Nah, dosen teteh siapa? Oh, ibu ini atau bapak ini. Dan terus kalian cari punya kenalan lagi nih kakak tingkat. Akang siapa? Dia topiknya apa? Oh, dosen ini. Nah, kalian bisa menggolongkannya sendiri, bisa mengkategorikannya sendiri gitu. Kayak gitu kalau misalnya nama-nama dosen. Dan masalah komunikasi. Ya, bener banget yang kalian rasain, memang kita juga rasain gitu. Cuman seiring berjalannya waktu, bahkan teman-temannya yang kayak ngerasa anti, ada ya istilah anti gitu lah, kayak pengennya sama yang ini gitu ya, dosennya pengennya sama yang ini, mudah-mudahan gue diuji sama yang ini. Kan ada aja yang kayak gitu, yang gak usah ditutup-tutupin lah. Saya juga ngerasain yang kayak gitu, pengennya ada. Cuman ketika memang dalam menjalaninya, ketika sudah ditakdirkan dapatnya itu, walaupun kita sudah mengantisipasi gitu, nyari tahu, dan kita juga sudah mencocokkan dengan topik, ternyata dapatnya dosen yang di luar ekspektasi kita, ya mungkin itu kali tantangan skripsi teman-teman. Tantangannya kan bukan cuma penyusunan, tapi juga hubungan sosialnya gitu. Urusan kalian sama teman-teman kalian yang tadi Alif ceritakan, dan juga urusan kalian sama dospem kalian gitu. Ya mungkin di situ tantangannya gitu. Banyak teman-teman saya yang bilang gak mau, ternyata dapet
prakteknya sama beliau. Dan setelah mereka jalani, memang gitu yang mereka takutkan itu terjadi. Kayak ibaratnya di waktu-waktu tertentu dosennya sulit dihubungi misalnya kayak gitu. Tapi ternyata itu semua terbalas dengan sikap dosen yang lain, maksudnya sikap baik dosennya, sikap baik yang lain dari dosennya. Kayak ketika merevisi itu, alhamdulillah gitu, dosen aku tuh detail banget. Jadi aku aja nggak nyangka bahwa di situ ada tipe, ternyata dosen aku lemah di situ. Walaupun beliau susah dihubungi misalnya kayak gitu lah. Jadi semua dosen juga menurut saya ada hal yang lebih dan kurangnya kayak gitu. Iya, kita harus sudah sadar dari sekarang kalau skripsi memang bukan tugas biasa gitu. Dan juga harapannya teman-teman bisa ngelarin euforianya ke teman-teman yang lain yang nggak mengikuti form ini dan mulai dinikmatin gitu setiap perjalanannya. Skripsi ini akan jadi cerita yang indah, pengalaman yang luar biasa. Bukan ketika dia nggak ada masalah gitu, bukan ketika dosen kalian itu dosen yang kalian mau atau topik kalian itu tidak direvisi, bukan. Tapi skripsi ini akan jadi pengalaman hidup kalian yang luar biasa ketika setiap masalahnya kalian selesaikan dengan baik dan bijak, kayak gitu. Iya, salah. Ya mungkin makasih ya teman-teman yang udah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Nanti kita mungkin harapan-harapannya, saran-sarannya insya Allah akan kita realisasikan ya. Terus mungkin banyak teman-teman yang nggak sabar ya Teh sama workshop nantinya. Ntar ada kalau di diskusi kedua dan seterusnya ada workshop. Pokoknya teman-teman ikutin terus. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman ketinggalan materinya, teman-teman bisa langsung ke YouTube Anita 01 channel aja. Di sana juga bisa teman-teman lihat ya. Dan teman-teman juga bisa share ke teman-teman yang lainnya.